Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repania Nuruzaka. Di sini saya akan melakukan praktikum percobaan indikator asam basa alami dari tumbuhan, yaitu dari kunyit, bunga telang, dan daun suji. Perlu diketahui teman-teman bahwa asam basa merupakan larutan elektrolit. Larutan tersebut dikenal pula karena memiliki ciri yang khas, yaitu berupa asam yang memiliki rasa yang masam. Contohnya seperti vitamin C, cuka, dan lain sebagainya. Sedangkan basa merupakan senyawa yang memiliki rasa pahit, serta memiliki tekstur licin apabila dipegang. Contohnya seperti pasta gigi, kapur sirih, bahkan hingga deterjen. Mengenai asam basa, beberapa ahli sempat mengemukakan pendapatnya mengenai teori asam basa. Yang pertama ada teori Arrhenius. Ahli kimia yang berasal dari Swedia yaitu Svante Arrhenius menghubungkan sifat keasaman dengan ion hidrogen H+ pada tahun 1884. Asam menurut Arrhenius adalah zat yang apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+ dalam larutan. Misalnya asam sulfat H2SO4 sebagai asam kuat dan asam karbonik H2CO3 atau asam lemah dengan persamaan reaksi di bawah ini. Berdasarkan persamaan reaksi tersebut, maka ciri khasnya adalah dalam pelarut air zat tersebut mengion menjadi hidrogen yang bermuatan positif dan ion yang bermuatan negatif akan disebut dengan sisa asam. Dan basa menurut Arrhenius adalah zat yang apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH- dalam larutan. Misalnya kalsium hidroksida CaOH2 dan tembaga II hidroksida CuOH2, di mana persamaan reaksi basa tersebut bisa dilihat di bawah. Berdasarkan persamaan reaksi tersebut, maka ciri khasnya adalah dalam pelarut air zat tersebut mengion menjadi ion hidroksida yang bermuatan negatif dan ion yang bermuatan positif akan disebut dengan sisa basa. Yang kedua ada teori Bronsted-Lowry. Pada tahun 1923, ahli kimia Johannes Nicolaus Bronsted dan Thomas Martin Lowry mengembangkan definisi asam dan basa berdasarkan kemampuan donor atau menerima akseptor proton ion H+. Menurut konsep Bronsted dan Lowry, asam adalah zat yang memiliki kecenderungan untuk menyumbangkan ion H+ pada zat lain, dan basa adalah zat yang memiliki kecenderungan untuk menerima ion H+ dari zat lain. Senyawa yang bertindak sebagai asam basa Bronsted-Lowry disebut amphoter. Selain merupakan sebuah contoh basa Arrhenius karena dapat menghasilkan ion OH- ketika dilarutkan dalam air, amonia juga merupakan basa Bronsted-Lowry karena menerima proton dari H2O. Molekul H2O merupakan asam Bronsted-Lowry karena menyumbangkan proton ke NH3, seperti reaksi di bawah ini. Yang ketiga ada teori asam basa Lewis. Pada tahun 1923, Gilbert Newton Lewis, seorang ahli kimia dari UC Berkeley, mengusulkan teori alternatif untuk menggambarkan asam dan basa. Teorinya menjelaskan tentang asam dan basa berdasarkan struktur dan ikatan. Asam menurut Lewis adalah suatu zat yang mempunyai kecenderungan menerima pasangan elektron dari basa. Contoh beberapa asam Lewis adalah SO3, BF3 maupun AIF3. Basa menurut Lewis adalah zat yang dapat memberikan pasangan elektron. Basa Lewis memiliki pasangan elektron bebas, contohnya adalah NH3, Cl maupun ROH. Lewis menjelaskan lebih lanjut bahwa reaksi asam basa merupakan reaksi serah terima pasangan elektron sehingga terbentuk suatu ikatan kovalen koordinasi. Sebagai contoh adalah reaksi antara BF3 dan NCH3. Berdasarkan definisi Lewis, BF3 merupakan asam karena mampu menerima pasangan elektron, sedangkan NH3 merupakan basa karena menyumbangkan sepasang elektron. Berdasarkan contoh reaksi asam basa ini, Lewis menyatakan bahwa asam adalah suatu molekul atau ion yang dapat menerima pasangan elektron, sedangkan basa adalah suatu molekul atau ion yang dapat memberikan pasangan elektron. Beberapa keunggulan asam basa Lewis yaitu yang pertama sama dengan teori Bronsted dan Lowry, dapat menjelaskan sifat asam basa dalam pelarut lain ataupun tidak mempunyai pelarut. Kedua, teori asam basa Lewis dapat menjelaskan sifat asam basa molekul atau ion yang mempunyai pasangan elektron bebas atau yang dapat menerima pasangan elektron bebas. Contohnya pada pembentukan senyawa kompleks. 3. Dapat menerangkan sifat basa dari zat-zat organik seperti DNA dan RNA yang mengandung atom nitrogen yang memiliki pasangan elektron bebas.
Selanjutnya ada jenis indikator asam basa. Indikator asam basa merupakan alat penanda bahwa sebuah zat itu bersifat asam maupun basa. Fungsi indikator ini adalah membedakan asam dan basa serta mengidentifikasi pH larutan. Indikator ini juga menentukan derajat keasaman atau basa larutan yang diuji. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak zat yang dapat ditemui dan memiliki berbagai macam sifat. Indikator alami berupa tanaman-tanaman juga menjadi salah satu indikator yang dapat menunjukkan sifat sebuah zat. Indikator tersebut bisa seperti kunyit dan wortel. Tidak semua tanaman dapat menjadi indikator asam basa loh teman-teman. Syaratnya, tanaman tersebut menyajikan perubahan warna jika ekstraknya diteteskan dalam larutan asam maupun basa. Ada sendok makan dan gelas, deterjen dan cuka dapur, dan indikator bahan alami. Yang pertama yaitu menyiapkan indikator bahan alami untuk dijadikan sebagai bahan ekstrak. Lakukan satu persatu mulai dari kunyit, daun suji, hingga bunga telang. Beri takaran yang sama kepada tiap-tiap indikator bahan alami. Daun suji yang telah dipotong dihaluskan dengan menggunakan blender. Beri air secukupnya. Jangan lupa untuk menyaring ekstrak dari daun suji agar ampas terpisah dari inti ekstrak. Pada bunga telang, cukup diberi air hangat dan didiamkan selama beberapa menit. Setelah itu, saring dan ambil inti ekstrak dari bunga telang. Langkah yang kedua yaitu memasukkan cuka dapur ke dalam 3 buah gelas. Begitu juga dengan deterjen. Tidak lupa untuk deterjen dilarutkan menggunakan air terlebih dahulu. Langkah yang ketiga, setelah menyiapkan indikator bahan alami serta cuka dapur dan deterjen, sekarang jejerkan ketiga indikator bahan alami dan masukkan satu persatu ke dalam air deterjen serta air cuka yang telah disiapkan tadi. Lakukan satu persatu dengan bertiga jenis indikator bahan alami yang telah disiapkan. Aduk satu persatu air cuka dan air deterjen yang telah dimasukkan oleh ketiga indikator bahan alami tadi. Selanjutnya, amati dan catat hasil pengamatan. Baiklah, inilah tabel hasil pengamatan mengenai 3 indikator yaitu kunyit, daun suji, bunga telang dari keadaan semula hingga diberi cuka dapur dan deterjen. Soal yang pertama, yaitu bagaimana perubahan warna yang terjadi pada masing-masing ekstrak alami yang diuji. Perubahan warnanya mencolok atau tidak perubahan warnanya. Yaitu pada praktikum ini terdapat beberapa indikator alami yang menghasilkan warna yang mencolok, seperti pada kunyit di larutan basa deterjen menghasilkan warna merah coklat yang gelap, dan pada bunga telang di larutan basa deterjen mengalami perubahan warna menjadi biru muda. Namun pada daun suji tidak terlalu mengalami perubahan warna. Soal nomor 2, adakah dari ekstrak yang diuji tersebut dapat membedakan larutan asam dan basa? Mengapa demikian? Jawabannya ada, yaitu pada kunyit dan bunga telang selain dapat dilihat dari perubahan warnanya saja, namun dapat juga dilihat dari tekstur serta aroma yang dihasilkan oleh indikator-indikator alami tersebut.
Soal nomor 3, jika dikaitkan dengan karakteristik indikator asam basa, karakteristiknya bagaimana yang harus dipenuhi oleh ekstrak bahan alami? Karakteristik indikator asam basa adalah dapat menunjukkan suatu larutan bersifat asam atau basa. Ekstrak bahan alam dapat menjadi indikator apabila warna ekstrak yang ditetesi mengalami perubahan warna. Berdasarkan ketiga ekstrak bahan alami yang diuji, bahan alam apakah dari ketiga bahan tersebut yang dapat dijadikan sebagai indikator alami? Mengapa demikian? Bahan indikator yang dapat dijadikan sebagai indikator alami asam basa yaitu kunyit dan bunga telang, karena dapat menunjukkan adanya perubahan warna yang jelas. Sedangkan daun suji tidak terlalu disarankan untuk menjadi indikator asam basa, karena tidak terlalu memberikan perubahan warna yang mencolok. Baiklah, ini saja praktik dari saya mengenai indikator asam basa dari bahan alami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.